Cara mendengarkan intuisimu. Hai Universe, bertemu lagi bersama Uni. Kali ini aku mau menjawab pertanyaan salah satu dari Universe. Gimana sih caranya untuk mengaktifkan atau mendengarkan intuisi kamu? Mungkin banyak dari kamu yang belum tahu ya, gimana sih caranya mendengarkan intuisi. Karena beberapa kali dari pesan semesta yang aku sampaikan minta kamu untuk memilih kristal, kartu, dan aku minta kamu untuk menggunakan intuisi kamu untuk memilihnya. Dan kali ini kita akan bahas yuk cara supaya kamu bisa mengaktifkan, mengikuti, mendengarkan, atau menggunakan intuisi kamu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke topik pembahasan utamanya, kita harus tahu dulu apa sih intuisi itu. Nah, sepengetahuan aku, intuisi itu adalah kemampuan untuk merasakan atau memahami sesuatu tanpa pemikiran rasional atau logika yang mendalam. Intuisi itu seringkali datang sebagai perasaan, pikiran, atau sugesti yang muncul secara tiba-tiba. Makanya, kalau misalnya ada pesan yang sampai ke kamu dan kamu disuruh memilih, dan tanpa kamu mikir panjang, tanpa kamu ulang-ulang, tapi hati kamu misalnya kepilihan nomor satu atau nomor dua, itu adalah intuisi ya. Jadi kayak yang bisa dikatakan ini pikiran atau perasaan atau sugesti yang muncul secara tiba-tiba tanpa kamu pakai pikiran rasional atau logika yang mendalam. Sebenarnya terkesan simpel ya, tapi banyak banget dari kita yang masih sering ragu dengan pikiran, perasaan, atau sugesti yang datang secara tiba-tiba ke diri kita. Nah, untuk itu kita perlu mengasah supaya intuisi itu muncul dan terdengar di hati kita. Gimana caranya? Ini caranya. Yuk kita simak satu-satu. Yang pertama, untuk bisa mengasah intuisi kamu, yang perlu kamu lakukan adalah menenangkan pikiran. Cari waktu luang, waktu senggang untuk duduk, sekedar menenangkan diri tanpa berkomunikasi dengan siapapun, dan berusaha untuk menenangkan pikiran. Ini boleh banget kamu lakukan hampir tiap hari ya, karena ketika kamu punya waktu berdiskusi dengan diri sendiri tanpa komunikasi dengan siapapun dan menenangkan pikiran, itu akan pelan-pelan mengasah intuisi kamu. Yang kedua, ini yang paling penting, percaya pada perasaanmu sendiri. Ya, seringkali ketika kita dihadapkan oleh 2 atau 3 pilihan, sebenarnya hati kita, pikiran kita, atau diri kita ini sudah mensugesti satu hal yang paling kuat. Tapi terkadang kita masih denial. Mungkin itu cuma emosi, atau mungkin itu cuma pikiran yang datang tanpa harus dipikirkan panjang gitu. Karena benar, intuisi tidak perlu untuk kamu pikirkan secara panjang lebar. Dia akan datang secara tiba-tiba, dan pilihannya itu tanpa logika apapun. Jadi ya mulailah untuk mempercayai perasaan kamu, firasat kamu, pikiran kamu. Kalau kamu ada dihadapkan oleh 2 pilihan, ayo pilih yang satu atau yang dua. Tapi hati kamu tuh sudah milih nomor 2. Cuma pikiran kamu mikir, benar gak ya nomor 2? Betul gak ya? Apakah itu pilihan yang salah? Dan ujung-ujungnya kamu membatalkan pilihan nomor 2 tersebut dan mencari tahu lagi, mendalami lagi. Nah, itu bukan intuisi ya. Intuisi itu adalah ketika memang sudah muncul pikiran, perasaan, sugesti untuk memilih nomor 2, sudah kamu putus, tidak usah kamu pikirkan yang macam-macam lagi, tidak usah kamu pertimbangkan lagi. Karena kalau memang mau mengasah intuisi, ya kamu harus mulai percaya pada perasaan kamu sendiri. Yang ketiga, jurnal pikiran. Nah, ini boleh banget untuk kamu coba praktikkan juga tiap harinya. Tulis isi pikiran, isi firasat, atau isi perasaan kamu di buku harian ya. Ini lebih ke kamu tulis apa aja yang menjadi pikiran kamu, perasaan kamu hari ini. Dan boleh banget untuk kamu latih tiap harinya. Karena ketika kamu latih pikiran dan perasaan kamu untuk dicantumkan ke dalam tulisan, itu akan membantu kamu untuk mengasah intuisi kamu juga. Jadi kamu tahu nih apa isi pikiran kamu pertama kali yang kamu cantumkan di tulisan. Karena hal ini bisa sangat membantu kamu
untuk mengasah intuisi kamu agar kamu bisa lebih tahu apa sih isi dari intuisi kamu secara tiba-tiba atau secara mendadak yang muncul saat kamu menuliskannya gitu. Yang keempat, percayai diri kamu. Ya, di sini poin yang sangat penting juga karena kamu harus melatih kepercayaan terhadap diri sendiri. Ketika kamu mau mengambil keputusan, mungkin kalau kamu tuh tipikal orang yang suka minta pendapat ke banyak orang, itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi jangan jadikan pendapat orang lain itu sebagai sebuah keputusan yang akan kamu ambil. Tetap ketika kamu mengambil keputusan, kamu harus ambil sesuai dengan diri kamu. Mulailah untuk percayai diri kamu. Keputusan apapun yang kamu ambil, langkah apapun yang kamu pilih, itu adalah yang terbaik. Karena ketika kamu berani mengambil keputusan, mulai dari keputusan-keputusan kecil, itu bisa sangat-sangat membantu kamu untuk mendengarkan intuisi kamu, ya. Jadi kalau misalnya kamu mau ngambil satu keputusan, boleh sih sebenarnya untuk kamu tanya ke lingkungan kamu, menurut kamu aku ambil A atau B. Tapi yang kamu perlu ingat, jangan pilihan mereka yang kamu pilih. Jadikan itu sebagai acuan aja untuk menilai sesuatu, mendengarkan pendapat tentang sesuatu hal, tapi ujung-ujungnya kalau mau ambil keputusan, pilih yang benar-benar sesuai dengan diri kamu. Jangan takut dengan resiko ataupun hal yang akan terjadi ke depannya, karena kamu pasti mampu untuk menghadapi semua resiko, hambatan atau apapun dari sesuatu hal yang sudah kamu pilih, ya. Mulailah untuk percaya kepada diri kamu sendiri. Nomor 5 yang paling krusial, mungkin ini masih menjadi sesuatu hal yang sangat ditakutkan oleh beberapa orang, tapi kamu harus mulai percaya pada insting kamu. Ya, karena ini akan sangat-sangat membantu kamu untuk melatih intuisi kamu. Kalau kamu ada firasat-firasat yang kurang enak, kamu jangan abaikan. Jangan kamu anggap itu sebagai sesuatu yang cuma akan mengganggu aku, itu nggak akan terjadi lah. Karena kamu harus percaya pada insting kamu, ya. Percayalah insting itu datang karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Terkadang Tuhan dan semesta itu memberikan kita petunjuk-petunjuk, tapi kadang kita sebagai manusia mengabaikannya dan merasa bahwa takut untuk memikirkan atau merasakan hal tersebut, ya. Padahal sebenarnya kamu harus mulai melatih. Kalau memang sudah ada kayak out of nowhere gitu, tiba-tiba datang satu insting, satu firasat atau mimpi atau sesuatu hal yang menjadi kayak pertanda yang membuat kamu tuh kayak, wah, ini kayaknya sesuatu nih gitu. Ikuti aja. Jadikan itu sebagai sarana berhati-hati. Jadikan itu sebagai sesuatu hal untuk kamu bisa mengambil keputusan lebih bijaksana lagi, ya. Karena ketika insting datang, itu tandanya semesta mau melatih intuisi kamu. Jangan kamu abaikan, karena kalau kamu abaikan, ya tidak akan terlatih intuisi itu, dan tandanya kamu mengabaikan intuisi kamu dan tidak mau mendengarkan intuisi kamu, gitu, ya. Intinya untuk melatih intuisi ini, mendengarkan intuisi ini, kamu juga harus sangat percaya kepada diri kamu sendiri. Percaya ini tuh bukan cuma soal kayak kamu mempercayai hal-hal positifnya aja, tapi kamu juga harus percaya bahwa diri kamu mampu untuk melewati segala sesuatu walaupun itu tidak baik atau walaupun itu negatif di diri kamu. Karena ketika kamu punya intuisi yang kuat, itu tandanya semesta dan Tuhan mau membantu kamu agar kamu bisa lebih peka. Jadi ketika ada hal baik atau hal buruk datang ke diri kamu, kamu bisa punya diri yang lebih kuat, tegar, atau bisa punya semacam kayak kemampuan untuk menghadapi hal tersebut gitu, ya. Oke, semoga hal-hal ini bisa kamu terima dengan baik, bisa kamu pahami, dan semoga kamu bisa melatih intuisi kamu lebih kuat lagi, lebih peka lagi, dan tentunya bisa mendengarkan intuisi kamu dengan baik untuk membantu kamu menjalani hidup lebih nyaman ke depannya. Dan jadikan kepekaanmu ini sebagai sarana untuk kamu bisa menerima semua hal positif dan hal negatif yang semesta akan berikan kepada kamu untuk sarana berhati-hati dan memotivasi diri, ya. Oke, sekian penjelasan dari Uni. Kalau kamu mau tanya-tanya lagi tentang hal yang berkaitan dengan spiritual,
perkembangan diri dan juga untuk memperbaiki diri kamu secara lebih dalam lagi, kamu boleh komen di bawah. Nanti aku akan baca-baca dan aku akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang akan aku jawab di sesi berikutnya ya. Semoga bermanfaat kali ini dan see you semuanya.